Ya, gue baru aja selesai nonton sebuah film action thriller, spy, revenge, dan vigilante yang bener-bener pakai otak ya. Gua suka banget gitu gimana rasanya ya bener-bener dibikin puas melihat orang-orang jahat tuh dibalaskan dendam gitu, diserang, dihukum dengan cara-cara yang brilian dan kreatif gitu berhubungan sama IT. Wah gila sih. Gue kayak sepanjang nonton pasti musuh-musuhnya nih mulai dihukum satu persatu, caranya aneh-aneh dan gila banget. Gue kayak mampus lu gitu. Walaupun gue ngerasa ya film ini ternyata adaptasi dari novel, gue tuh kayak merasakan kayaknya ada beberapa bagian cerita yang gak terlalu dieksplor di dalam film. Kalaupun dieksplor tuh secukupnya dan seefisiennya gitu, mengingat dari segi ceritanya pun menurut gue cukup panjang durasinya, tapi harus selesai dalam waktu sekitar 2 jam gitu. Jadi kayak menjelang pertengahan sampai akhir tuh ceritanya benar-benar rapet banget dan ya berjalannya tuh jadi cepat dan kadang-kadang tuh mendekati level terlalu terburu-buru gitu. Menurut gue sih seperti itu. Tapi tetap pengalaman menonton secara overallnya tuh seru banget gitu. Apalagi kalau kalian yang suka sama per-IT-an, komputer, teknologi dan lain sebagainya, nonton film yang satu ini tuh kayak wajib keren banget caranya gitu. Bisa seperti itu. Gue pengen bahas ya film yang satu ini, tapi seperti biasa ya kita ke sinopsisnya terlebih dahulu. Gue tuh ngerasa film ini kayaknya the less you know the better. Semakin sedikit kalian tahu, semakin seru gitu. Jadi gue akan berusaha untuk menutup-tutupi sinopsisnya ya, nggak terlalu detail. Intinya, jagoan kita, tokoh utamanya, diperankan sama si Rami Malek. Namanya tuh Charles Heller, atau dipanggilnya sebagai Charlie. Dia adalah seorang anggota CIA di divisi cryptographer. Jadi, dia pekerjaannya itu memang kayak mencari-cari informasi berkaitan dengan data, terus kayak mendeteksi ini datanya palsu atau datanya diubah dan lain sebagainya gitu. Jadi ya dia memang berhubungan sama IT dan digambarkan dia adalah orang yang pinter banget gitu. Suatu ketika istrinya yang bernama Sarah sedang pergi ke London dan sialnya tuh terjebak dalam sebuah insiden penyerangan teroris gitu yang merenggut nyawanya, dan si Charlie ini tuh berusaha untuk minta tolong ke atasannya untuk segera mencari tahu siapa saja teroris yang menyerang istrinya. Tapi ternyata atasannya ini tuh kayak nunda-nunda gitu, dan Charlie mulai mendeteksi kayaknya ada agenda politis nih yang membuat atasannya tuh kayak gak mau bantuin dia dan lain sebagainya. Sehingga si Charlie tuh terpaksa menyusun strateginya sendiri supaya tetap bisa menjalankan rencana balas dendamnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Gue gak pengen lanjut ke mana-mana lagi karena dari situlah filmnya jadi bener-bener seru banget gitu. Gue pengen masuk ke poin pertama yang gue suka dulu ya dari film ini, datang dari aktingnya Rami Malek sebagai Charlie. Aduh, gimana sih melihat seorang suami yang sayang banget sama istrinya, mendapatkan kabar istrinya ternyata sudah tidak ada gitu, penyesalannya seperti apa dan lain sebagainya, dan pelan-pelan dia mulai memakai otaknya gitu ya. Dia tuh jenius banget, dia atur strategi gimana caranya bisa balas dendam, tapi dia tahu diri gitu. Dia tahu diri dalam artian dia ini adalah anggota CIA yang tidak bisa pegang senjata gitu, jadi dia butuh training terlebih dahulu dan lain sebagainya. Moral kompasnya ada di mana di film ini tuh diperlihatkan dan dieksekusi karakternya sama si Rami Malek tuh menarik itu gitu. Jadi kayak di awal-awal film tuh gue sebagai penonton ngerasain anjir ini sakit hati banget ya, walaupun gue belum punya istri gitu ya, tapi gue bisa melihat ekspresinya si Rami Malek sebagai Charlie tuh, ini nih kalau sayang banget sama istri, kehilangan istri, tapi dia punya otak ya, wah bisa nih ngerencanain balas dendam gitu. Terus ketika dia mulai menjalankan salah satu strateginya gitu, dia kayak apa sih bilangnya, ada pergolakan batinnya di situ dikasih lihat juga gitu. Itu menurut gua seru banget dari segi aktingnya si Rami Malek gitu. Nah, poin kedua yang gua suka dari film ini, jadi film ini tuh kayaknya memang memprioritaskan sebab akibat dan gimana sih caranya si Charlie mengeksekusi balas dendam ke target yang 1, target 2, target 3, target 4 sampai ke target terakhirnya lah gitu. Jadi gue ngelihat dengan durasi filmnya 2 jam, targetnya tuh banyak banget gitu. Jadi musuhnya tuh kalau gue boleh spill sedikit, lebih dari 3 orang. Ditambah ada 1 oknum lah di dalam CIA. Jadi ya bisa dibayangkan jumlah karakter antagonisnya tuh banyak banget. Dan mau tidak mau mereka tuh porsiin gitu ya. Mereka bikin timingnya, oke, kalau si target yang pertama berapa lama, target pertama berapa lama, target pertama berapa lama gitu. Walaupun memang secara formula tuh jadi kayak oke, ini umpannya
pancingan atau plantingannya seperti ini. Dikasih lihat aja gitu, Charlie di depan komputer browsing apa, terus dia ngobrol dan lain sebagainya, kayak denger audio gitu, video-video lah misalkan ya. Dan setelahnya langsung cut adegan, set, dia udah mau eksekusi nih rencananya gitu. Wah, jadi secara formula tuh sedikit berulang dari target yang 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi pada saat dia konfrontasi ke masing-masing orang ya, itu adegannya bisa dibikin seru banget dan ya satisfying gitu. Ada apa sih bilangnya, banter dialog dulu, kayak bercakap-cakap dulu sama musuhnya. Keren banget gitu, kayak kalimat-kalimatnya dibikin, ini memang paling puas tuh kalau nontonin orang balas dendam. Kayak sebelum dihukum ada sepatah 2 kalimat gitu. Kamu tahu ini di mana gak gitu? Kalau enggak, oh ya udah nih gue luncurkan balas dendam gue. Udah wajib. Rasain gitu. Itu gue seneng banget gitu. Film ini tuh kayak walaupun mempersingkat proses si Charlie merancang rencana yang pertama, kedua dan seterusnya ke target yang berbeda-beda, tapi begitu menjalankannya terus ada action, kejar-kejaran, terus berantemnya gitu. Di situ tuh ada dan seru gitu. Gue suka sih pemorsiannya ya gitu. Walaupun tadi ya ada tapinya sedikit lah gitu. Nanti gue akan bahas di akhir lah ya. Nah, poin ketiga yang gue suka dari film ini ya, gue tuh seneng ya di babak-babak awal menggambarkan kegelisahan si Charlie setelah dia kehilangan istrinya gitu. Kayaknya madesu banget, masa depan suram. Itu bisa diterjemahkan ke dalam adegan-adegan sinematografi. Jadi kalian bisa lihat ya, rumahnya tuh keren, production design dan lain sebagainya bagus banget. Tapi angle kamera shot-shotnya tuh bisa dikonsepin ya rumah sebagus itu, tapi perasaannya si Charlie lagi sedih, dibikinlah cahaya-cahayanya tuh gelap gitu. Jadi dia kayak nyalain lampu tuh seadanya aja dan lain sebagainya. Dia pergi kemana, shotnya kayak gimana. Gue nggak pengen spoiler, tapi kurang lebih tuh seperti itu. Gue seneng kayak di adegan awal dikonsepinnya semenarik itu. Begitu mulai masuk ke adegan dia meluncurkan balas dendam, ada beberapa shot-shotnya yang menurut gua seru dan intens gitu. Dari segi sinematografi, kayak kameranya handheld, kamera kejar-kejar dan lain sebagainya gitu. Itu wah anjir, ini asik juga nih gitu. Itu yang gua suka. Dan poin keempat berarti ya, poin keempat yang gua suka dari film ini datang dari scoringnya ya. Ketika film ini drama intens, thriller, action juga, vigilante dan spy, itu nyampur di situ semua lah lagunya gitu. Jadi kalau adegannya lagi dia sedang di depan komputer, lagunya seperti apa. Begitu dia meluncurkan balas dendamnya, dia ini kan ya sesuai judulnya The Amateur gitu, mau balas dendam tuh, tapi kayak dia tuh kayak ada beberapa skill set dia yang kurang, tapi kita tahu dia IT-nya jago banget gitu. Jadi ya pada saat kurang nih, adegannya jadi bener-bener deg-degan banget, lagunya bikin tambah deg-degan. Tapi begitu kayak, nah ini nih dia pinter nih, lagunya tiba-tiba bisa berubah. Wah anjir, ini grande banget nih balas dendamnya gitu. Itu gue suka banget di situ. Nah sekarang gue pengen masuk ke beberapa hal yang mungkin bisa dibilang kekurangan, karena kekurangan yang mungkin sifatnya subjektif ya menurut gue gitu. Atau mungkin gue lebih sukanya sebut sebagai bahan diskusi bersama-sama gitu. Gue tuh ngerasa ketika film ini diadaptasi dari novel, akan berasa ada beberapa hal di dalam film ini yang kadang sepertinya tidak dijelaskan dengan sangat detail. Itu satu. Atau yang kedua, dijelaskan secukup dan seadanya aja, atau sifatnya tuh implisit gitu. Sifatnya implisit. Jadi gue ngeliatnya gini, film ini secara cara bernarasi ya, dia linear, tapi di beberapa titik tuh seakan-akan flashback, tapi dibilang flashback banget sih bukan gitu. Jadi dia kayak sedang membayangkan momen-momen mesra dia sama istrinya gitu. Si Charlie ini kayak alurnya linear, tapi dianya sendiri yang nge-flashback gitu. Jadi bukan adegan yang nge-flashbackin adegan si Charlie sama istrinya, tapi kayak adegannya memperlihatkan Charlie sedang membayangkan atau flashback lah gitu, mereka ulang kemesraan dia sama istrinya gitu. Jadi itu rasanya tuh sangat implisit sekali gitu. Cara seperti ini menurut gue cukup delicate, walaupun memang kayak gue belum nemu tuh sebuah statement yang semakin meyakinkan gue, wah ini si Charlie itu memang sesayang itu sama istrinya gitu. Kenapa sih sampai dia ngejar banget teroris-teroris yang menyerang atau merenggut nyawa istrinya gitu. Kayak alasannya apa nih selain memang dia sesayang itu berdasarkan adegan yang dijelasin di dalam film. Itu satu ya. Nah yang kedua adalah, gue tuh ngerasa ya, ada, ya gue gak pengen spoiler, beberapa karakter muncul di awal, hilang di pertengahan, terus di akhir-akhir muncul lagi gitu. Terus ya keluar sepatah 2 kalimat gitu. Terus kayak gue membayangkan,
masa sih kalau di film fungsi karakter si A, si B, si C, si D gitu sebatas ini doang gitu, kayak melempar 2-3 kalimat pertanyaan. Gue menduga-duga ya, kayaknya mereka punya adegan utuh yang lebih panjang gitu. Jadi kalau misalkan dimasukin ke dalam film, kayaknya filmnya bisa durasinya lebih dari 2 jam. Jadi kayak mereka nggak masukin lah gitu. Jadi gue masih bisa memaklumi itu gitu, sifatnya tuh minor gitu. Bener deh, gue kayak gregetan, dia muncul di sini sebegini doang nih gitu. Itu yang gue rasa ya. Jadi kalau ada yang udah nonton film ini merasakan hal yang sama, iya gue juga penasaran gitu kenapa karakter yang ini fungsinya titik-titik doang gitu. Silahkan ya tulis di kolom komentar setuju atau tidak gitu. Itu poin kedua ya. Gue pengen masuk ke poin ketiga yang justru gue ngerasa kurang dibilang disayangkan dari film ini, enggak juga ya gitu. Karena gue sebenarnya jadi penasaran sama novelnya. Tapi seandainya porsi cerita ini bisa dijabarkan lebih detail di dalam filmnya, gue kayaknya akan sangat puas terhadap filmnya gitu. Filmnya akan jadi mendekati sempurna setidaknya menurut preferensi gue gitu. Jadi gini, gue tuh ngerasa ya film ini ketika musuhnya tuh banyak banget, film ini tuh jadi bener-bener menarik penontonnya. Oke, ngikutin aja ya si Charlie tuh kemana dan lain sebagainya, strateginya seperti apa, bener-bener gue sebagai penonton tuh disuapin tanpa menjabarkan ke gue sebagai penonton perjalanan karakternya si Charlie dalam meyakinkan dirinya balas dendam bentuk yang seperti apa, atau moral kompas tapi masih balas dendamnya seperti apa gitu. Agak susah ya bahasa gue, tapi kayak reasoning dia dalam balas dendam di awal film tuh bener-bener sangat mentah dan sangat impulsif banget. Tapi memasuki pertengahan sampai akhir itu terasa banget perubahannya, cuman prosesnya tuh nggak sampai di situ gitu. Tidak ada dialog-dialog atau minim sekali dialog-dialog tuh yang mengindikasikan atau memberitahu ke gua sebagai penonton dia mulai berubah nih karakternya nih berkaitan sama moral kompas, mau menjalankan balas dendamnya. Jadi ada masanya di dalam film tuh kayak sepatah 2 kalimat, walaupun memang dialognya keren, tapi gue sebagai penonton penasaran kayak dia mulai berubah sifatnya kapan sih, turning point-nya tuh di mana ya gitu. Mungkin guanya yang belum nangkep dengan mudah gitu. Kayaknya gue perlu nonton untuk sekian kalinya lagi gitu. Kayak gue perlu nonton lagi biar lebih paham. Tapi kalau pengalaman first watch gitu ya, atau pengalaman nonton pertama kali, gue ngerasanya film itu kayaknya belum berhasil dengan mudah kasih tahu ke gue sebagai penonton, ini loh proses dan turning point-nya dia di sini gitu. Karena memang film ini tuh kayak, ya itu tadi gue bilang, pertengahan sampai akhir tuh antagonisnya banyak, mau tidak mau harus cepat gitu pacingnya. Dia balas dendam ke target yang pertama, kedua, ketiga, keempat, terus pertama, kedua, ketiga, keempat, terus lanjut dikejar-kejar sama siapa dan lain sebagainya, lanjut lagi ke target selanjutnya, dia bikin umpan segala macam bla 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 gitu. Jadi itu aja sih yang bisa gue share. Overall gue tuh sebenarnya suka banget sama film ini gitu, walaupun tadi ada beberapa kekurangan, tapi gue sangat puas sih nontonnya gitu. Kayak kapan lagi ngelihat orang-orang jahat diserang dengan otak gitu ya, pakai IT teknologi. Wah, gini nih caranya nih gitu. Gila, seru banget. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Gue Remo pamit undur diri. Sampai jumpa di video dari Habis Nonton Film YouTube channel selanjutnya. Oke, bye-bye semua. Thank you.